Para hadirin hadirat, bahwa ilmu tauhid tasawuf atau tasawuf dan kesufian adalah didasarkan kepada rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Tanya tamaklumi agamanya ada 3 rukun. Pertama iman, dan yang kedua Islam istilahnya, yang ketiga ihsan. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab di mana Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa Islam, apa ihsan. Maka kalau dikatakan iman, yang ku akidah, yang ku tauhid kalam. Apa iman? Tauhid kalam. Akidah binanci nanti. Tauhid kalam binanci. Dengan makna tanya mengakui dan meyakini bahwa Allah Tuhan tanya, bahwa Allah berhak untuk disembah. Sebab Allahnya yang puji langit, yang puji bumi. Sebab Allahnya yang punah tanya, udip tanya, dan yang puhana tanya, pemati tanya, atau bandung Allah. Yang bandung alam semesta milik Allah, makhluk Allah. Jadi tanya mono untuk satu sifat-sifat Allah. Apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Dan menanci Nabi bahwa Nabi Muhammad itu untuk memperkenalkan tanya dengan Allah. Kalau yang putri tanya kepada Allah adalah Nabi kitanya Muhammad. Dan juga Nabinya mengajarkan tanya bagaimana cara-cara tanya beribadah, untuk beribadah kepada Allah. Puno pakitanya semayang, nyanto puno Nabi, atau puno bagaimana puasa, bagaimana haji di dalam segi ibadah, dan juga dalam segi muamalah. Pakitanya kemukawin, pakitanya jual beli supaya sah. Itu adalah Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanya diwajibkan juga untuk mengenal sifat-sifat Nabi. Apa yang wajib bak Nabi, apa yang harus, apa yang mustahil. Jadi belajar mengenai Allah dan sifatnya supaya teryakini dalam hati tanya, tak akui dan menanci Nabi dan sifat-sifatnya, itu dikatakan akidah. Dan apa yang disampaikannya yang gaib-gaib mengenai surga, neraka, itu adalah merupakan akidah, keimanan. Dan kedua juga mengenai keislaman, mengenai hukum cara perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah tanya sebagai orang mukallaf balik berakal, apa yang dilarang. Kami hanya diperintahkan tidak boleh hanya berzina, jo'ata gof, ganggu istri gof, agam gof. Itu larangan. Hanya sembahyang, hanya beribadah, hanya adalah membuat silaturahmi, berhubungan yang baik. Tidak boleh kedengkian, kesombongan. Hanya harus hidup bersaudara, berbaik-baik, saling melengkapi antara. Yang tahunya Nabi kitanya Muhammad mengenai perintah dan larangan. Jadi tanya mengamalkan itu. Jadi kemudian tanya diajarkan ihsan. Ihsannya tasawuf. Dasar tasawuf ihsan. Sufi dasarnya ihsan. Biasanya bahwa untuk memperbagus amal, umpamanya sembahyang,
bagaimana sembahyang itu bagus, supaya khusyuk hudur hati. Jangan tahu kita hanya syarat rukun, supaya sembahyangnya betul-betul istiqamah, khusyuk hudur hati kepada Allah. Saya gemar tanya pada Allah, tidak boleh tanya condong hati tanya bab dunia, hati tanya sembahyang dulu. Itu tasawuf, itu dasar, itu pengajian dasar untuk memperbagus amal. Jadi sembahyangnya bunuh, yaitu syarat rukun yang tersebut. Bila mana hati tanya melakukan tidak khusyuk, tidak hudur hati kepada Allah, tidak ikhlas, sembahyang tanya hana pahala. Sembahyang itu sah, tapi hana pahala, sah. Celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam melakukan salat. Sangat menang orang yang beriman yang mereka sembahyang khusyuk. Kalau gengnya itu tasawuf. Itu adalah berdasar kepada ihsan. Ihsan anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maknanya tanya sembahyang, tanya seolah-olah tanya melihat Allah dalam sembahyang. Tentu hati tanya hana lain, hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, tanya ikhlas karena perintahmu ya Allah. Itu tasawuf bersumber kepada ihsan. Dan juga kesufian. Jadi sufi itu juga bersumber kepada ihsan anta'budallah. Anta'budallah, bahwa engkau sembah akan menyembah engkau akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah, ada tengok tanya ba'dau tanya. Mana tanya dalam wujudnya. Baik melihat Allah, melihat rimung, biar nak tengok dia tanya kepada tanya pana dalam wujud rimung. Kalau melihat Allah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Penyayang, tak hadapi orang yang sangat penyayang, sangat sayang kepada tanya. Hanya tengok dia kepada doa, hanya tengok dia tanya kepada doanya, hanya tengok Allah. Itu dikatakan sufi. Apa yang dikatakan sufi? Yang kalau itu dikatakan juga hakikat. Itu dikatakan juga dengan wahdatul wujud. Dengan wahdatul yang na wujud Allah gadah. Itu hakikat, itu sufi. Supaya hilang anania, keakuan dalam diri. Di mana paham kesufian, paham hakikatnya untuk memperkuat akidah, untuk memperluas akidah, untuk memperkuat tauhid kalam pula. Karena tauhid kalam tanya makhluk Allah yang jauh rezeki, yang jauh rezeki Allah. Waktu kita tanya katuk berhakikat, ana lemah lah yang lain yang jauh rezeki dia, yang ke Allah, ana lemah lain. Terasa benar Allah yang jauh rezeki. Tapi bila mana hanya tu katanya berhakikat, akidah mentong Allah yang jauh rezeki. Mentong cik lemah yang lain, mentong cik lemah, mentong lemah yang lain, mentong lemah bot yang jauh rezeki, mentong lemah pawang yang jauh rezeki, mentong lemah itu bapaknya tanya pegawai yang jauh rezeki. Jadi bila mana kata berhakikat Allah yang berkali, yang lainnya gaduh, yang lainnya enggak, tanya-tanya gaduh Allah. Berarti tidak kekuatan tanya untuk mendapat rezeki dengan mana, kepintaran tanya untuk mendapatkan tanya rezeki yang hanya Allah. Untuk memantapkan akidah. Jadi ajaran kesufian untuk memantapkan akidah, memperbagus akidah. Ajaran tasawuf untuk memperbagus amal, untuk memperbagus. Jadi amal saya itu bagus,
hati tanya pada Allah, supaya tanya istiqamah, ikhlas. Jadi tasawuf untuk memperbaiki amal, sufi untuk memperkokoh akidah, kelihatannya